Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desti Amelia dari Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini saya mau mewawancarai di pimpinan cabang Aisyah, cabang kota Bandung di cabang Andir. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk dapat hadir dan mau diwawancarai pada kesempatan kali ini. Sebelum masuk ke tahap wawancara, boleh saya tahu Ibu bernama siapa dan di pimpinan cabang Aisyah sebagai apa? Terima kasih, Neng. Saya Mimin Pujiati sebagai Ketua Aisyah Cabang Andir periode 2022 sampai 2027 nanti. Baik. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Sebelum itu, mari kita memasuki untuk tahapan wawancaranya. Untuk pertanyaan yang pertama, Muhammadiyah adalah suatu organisasi Islam di mana bergerak di dalam dakwah beramar ma'ruf nahi munkar. Dan kami sebagai perempuannya itu bagian dari anggota perempuan Muhammadiyahnya. Ya. betul. Jadi masih ada sangkut pautnya dengan pimpinan cabang Muhammadiyah itu sendiri, bagian dari pimpinan cabang itu. Baik, selanjutnya untuk masih bersangkut paut dengan pertanyaan pertama. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912 setelah beliau melihat keadaan sekitar waktu itu dalam keadaan dijajah ya, yaitu dijajah dulu itu. Tapi karena beliau mempunyai sifat wawasannya yang terus mencari ilmu dan berjuang, maka setelah beliau melihat keadaan seperti itu, beliau berhijrah pergi ke Tanah Suci. Dan setelah kembalinya dari Tanah Suci, akhirnya terbuka semuanya bahwa yang harus diperangi, yang harus itu adalah kaum penjajahan itu. Makanya di sanalah beliau mendirikan, mempunyai istilahnya rasa tanggung jawab kepada bangsa dan negaranya. Masya Allah, perjuangan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri sangat menginspirasi ya Bu. Baik, selanjutnya untuk salah, Ibu juga mungkin belum lahir ya. kalau tidak salah, yaitu sekitar tahun 1968-an. Ibu lahir tahun 70. Jadi yang tadi dikatakan oleh Bapak pimpinan cabang Muhammadiyah bahwa kami terus menjadikan meneruskan estafet kepemimpinan para pendahulu-pendahulu yang sudah mendirikan organisasi Aisyah ini, yang tadi dikatakan sudah mengalami 12 pergantian pemilihan dengan per 5 tahun sekali. Jadi Ibu sekarang berarti kemarin melaksanakan musyawarah pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah yang terakhir itu ke-12 di tahun 2022 kemarin itu. Sudah lama juga ya Ibu. Nah, karena sudah lama ini pasti banyak lembaga-lembaga dan amal-amal usaha yang dapat mendukung PCA itu sendiri ya Bu. Kira-kira ya. Karena kami melanjutkan perjuangan para tokoh Muhammadiyah dan Aisyah, yang Ibu tahu itu SMP itu sudah didirikan zaman dulu itu katanya dari bilik ya. Sekarang kan sudah megah seperti ini. Terus kalau TK yang Ibu tahu TK tahun 70, TK Aisyah Bustanul Atfal itu didirikan tahun 70. Sebelum TK-TK sekitar yang belum ada ya. Dan setelah itu Ibu sudah terjun karena Ibu dari Nasihatul Aisyah. Ibu diamanati oleh bapak-bapak Muhammadiyah. Sekarang Allahummayarham, mereka sudah meninggal ya. Ibu mendirikan itu pengajian anak-anak yang dikelola lebih modern daripada yang sebelum-sebelumnya di sekitar kita. Malahan dulu pada tahun pendirian 91-92 murid-muridnya itu TK TPA, Ibu TK TPA ya Neng ya, itu sampai anak-anak itu sampai jumlahnya 200 orang.
Banyak yang minat ya Ibu. Jadi ada SMP Muhammadiyah, ada TK Aisyah tahun 70, baru kami mendirikan pengajian anak-anak, madrasah anak-anak itu ngaji sore tahun 1992-an. Berarti fokus untuk di pimpinan cabang Aisyah ini berfokus di pendidikan saja atau bagaimana Ibu? Kalau karena ibu di majelis, karena ibu di Aisyah karena otonom ya, karena kebetulan bisa menjalankan segala keorganisasiannya, diberi kepercayaan oleh Muhammadiyah, itu bisa istilahnya berdiri sendiri, tetap bahwa ada dalam lingkup Muhammadiyah. Karena yang dikelola oleh Aisyah itu adalah TK Aisyah, kalau Muhammadiyahnya itu adalah SMP dan pengajian, otomatis kami mengikuti apa yang diprogramkan oleh Muhammadiyah dan berbagi tugas. Dan sekarang yang baru kami baru kerjakan atau yang kami baru rintis itu adalah maghrib mengaji, di mana anak-anak yang sudah usia 15, 16, kalau sekolah SMA kan itu sudah malu ya kalau ke TPA, kalau ke DTA, karena sudah tidak datang. Makanya kami membuka peluang untuk maghrib mengaji, meskipun mereka mengajinya, kami membuka seminggu itu 5 kali, tapi silakan saja, yang penting anak-anak ada kegiatan mengaji dan ajaran agamanya, meneruskan dari TKK, TPA, DTA, sekarang ada maghrib mengaji. Usia remaja. Itu tuh dilaksanakan tiap maghrib gitu Bu? Tiap maghrib, seminggu 5 kali. Baik, untuk ini Bu, pertanyaan selanjutnya ada. Muhammadiyah mempunyai aturan. Juga Aisyah juga karena otonom itu, kami juga mempunyai aturan. Jadi atas instruksi dari pimpinan pusat Aisyah, kami menjalankan segala program yang telah digariskan. Hasil dari muktamar itu turunannya adalah kami melaksanakan program dari pimpinan Aisyah cabang Aisyah pimpinan pusat, dan tetap kami harus ada di bawah dan kerjasama dan Muhammadiyah cabang Andir, karena yang intinya adalah yang mempunyai wewenang itu adalah Muhammadiyahnya. Kami sebagai turunannya melaksanakan bagian tugas yang harus dilaksanakan di masyarakat. Nah, untuk melaksanakan ke masyarakatnya itu Bu, kan banyak mengembangkan organisasi otonom ya Bu. Nah, untuk mengembangkannya itu kira-kira apa saja sih Bu tantangannya? Tantangannya pengkaderan ya? Ya, pengkaderan. Tapi tetap kami jangan putus asa. Kan pengkaderan itu ada yang formal, ada yang informal. Karena bukan istilahnya bukan masalah kami saja. Yang kami bertemu dengan cabang-cabang yang lain itu masalah pengkaderan memang menjadi salah satu istilahnya khusus di dalam organisasi ya, itu menjadikan suatu yang harus diperjuangkan. Tapi tetap sebelum kepada keluar, kami tetap menjadikan bahwa keluarga dulu di kader, terus ada pengkaderan di amal usaha, ada pengkaderan di tingkat pimpinan ranting, bahwa semuanya adalah kami adalah kader yang terus harus estafet gitu. Meskipun itu memang banyak tantangannya sekali, tapi tetap harus ada untuk keberlanjutan masa depannya Bu. Ya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalau di bidang ekonomi, karena kami kan mempunyai 10 majelis dan lembaga ya, 7 majelis dan 3 lembaga. Khusus di bidang ekonomi, Ibu di pimpinan cabang Aisyah Andir ada yang namanya Majelis Ekonomi mengembangkan Bu Eka. Bu Eka itu bukan nama orang, Neng. Bu Eka itu singkatan Badan Usaha Ekonomi Aisyah. Di antaranya Bu Eka ini bergerak di bidang simpan pinjam, dari kita untuk kita oleh kita. Dan insya Allah besok lusa nih katanya
tanggal 18 mau ada pembagian SHU. Yang insya Allah itu modalnya dari Aisyah, dari anggota Aisyah, simpatisan, menyimpan, menabung, dan menyimpan uang itu, uang pokok. Dan nanti setiap tahun itu ada keuntungan, meskipun sedikit, tapi alhamdulillah. Itu salah satunya simpan pinjam. Dua juga mengembangkan warung Aisyah. Ketiganya pengadaan seragam Aisyah, pengadaan seragam kembaran dari pusat. Terus kalender itu dikelola oleh Aisyah. Dan sekarang modal yang bergulir di Aisyah itu kurang lebih 39 juta. Itu Aisyah, cabang Andir ya. Itu berarti mensejahterakan sekali. Insya Allah itu meskipun belum sepenuhnya ya berjalan. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu. Untuk berdakwah karena salah satu tugas kami, misi kami adalah berdakwah. Insya Allah Aisyah itu adalah menciptakan Islam yang sebenar-benarnya, berkhidmat kepada Muhammadiyah. Jadi di samping Ibu melaksanakan dengan majelis tabligh, pengajian seminggu 3 kali, juga Ibu aktif, anggota-anggota Aisyah Ibu juga aktif di keanggotaan masyarakat, seperti ada yang namanya pengajian Ibu PKK, ada KKMT, kelompok kerja majelis taklim sekelurahan. Ibu juga aktif di majelis ulama. Jadi meskipun kita tidak membawa bendera Aisyah, mereka juga tahu tuh Bu Mimin teh orang Muhammadiyah, aktifnya di Aisyah. Karena yang kami sampaikan kepada mereka itu tausiahnya jarang mengambil perbedaan. Kan banyak misalnya tema-tema yang harus kita kembangkan. Jadi ciri khas dari Aisyah itu adalah harus menggembirakan kepada masyarakat. Jadi untuk pengumpulan pengajiannya kayak gitu di luar dari Aisyahnya sendiri. Iya, di dalam dan di luar juga aktif. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu. Karena kami terdiri dari ada pimpinan harian, ada pimpinan majelis dan lembaga, juga di sana ada pimpinan amal usaha. Jadi kita kuatkan dulu pimpinan hariannya. Nah kan kalau di Aisyah itu, kalau di Muhammadiyah di Aisyah itu kolektif kolegial, di mana tidak ada yang namanya ini ketua, ini sekretaris, ini bandar, tapi semuanya sama-sama. Jadi semuanya sama-sama memimpin, mengurus organisasi ini. Kalau apapun istilahnya ada sedikit yang agak-agak merisaukan hati kita kumpul dulu. Kita kumpul 7 orang itu, dan nanti kalau sudah dibahas dalam 7 pimpinan itu, kami melaksanakan rapat dengan ketua-ketua majelisnya. Otomatis apa yang kami resahkan, apa yang kami pikirkan, itu kita bahas bersama. Bagaimana jalan keluarnya, seperti apa. Baik, Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu. Kembalikan lagi kepada tadi bahwa salah satu bidang yang kami kembangkan adalah majelis dasmen, PAUD dasmen, di mana Aisyah diberi kepercayaan untuk mengelola pendidikan dasar dan menengah. Malahan ada sekarang yang punya SMP. Aisyah juga diberi kelulusan untuk SMP. Kalau sudah mampu, ya tingkat SMP yang asalnya dikelola oleh Muhammadiyah. Alhamdulillah, yang tadi Ibu katakan bahwa dari mulai tahun 70 TK Aisyah berdiri sampai sekarang, kepercayaan masyarakat sekitarnya untuk menyekolahkan anak-anaknya itu masih favoritnya itu adalah TK Aisyah. Padahal di sini kami di samping ini ada TK. Ini TK-TK malahan sekarang sudah berdiri PAUD di RW-RW, tapi alhamdulillah TK Aisyah masih standar. Itu salah satunya. Juga kami mengembangkan bahwa kalau sudah sudah sekolah di TK Aisyah, kami tawarkan, Bu, nanti ada ngaji sorenya, Bu, untuk kakak-kakaknya ada ngaji maghribnya, silahkan saja. Dari mulai jam 8 Ibu buka pintu
sampai nanti jam 9 baru ibu tutup pintu lagi. Setiap harinya penuh dengan anak-anak. Baik, jadi untuk mengembangkan nilai-nilai tersebut juga butuh kepercayaan dari masyarakat terlebih dahulu ya Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya, Insya Allah kalau sosial, karena cabang Muhammadiyah tadi dikatakan oleh Bapak Sekretaris, kami belum punya panti, tetapi yang digarap oleh Ibu di Aisyah sendiri ada menyantuni ibu-ibu jompo sebanyak 20 orang. Setiap bulan mereka mendapatkan nominal uang meskipun tidak bantuan meskipun tidak besar ya Neng ya, tapi itu setiap bulan 50.000 itu 20 orang. Dan kami mempunyai anak asuh, binaan anak asuh, di mana kami baru bisa untuk para pimpinan, karena kan sebelum kepada orang lain harus di dalam dulu ya nih. Ada 6 anak asuh yang kami bina, itu diberi ala kadarnya 1 bulan 100.000 rupiah setiap bulan nih. kegiatan rutinan berarti Itu iya tiap rutin. Kalau misalnya yang sosial yang lainnya, seperti sekarang Ibu sudah mengemas paket sembako untuk ibu-ibu pengajian yang datang ke sini, itu kurang lebih 40 kemasan. Memang belum banyak, tetapi ini yang bisa saya lakukan. Ini kami yang bisa lakukan. Atau misalnya kalau ada yang insidental, tiba-tiba kan seperti ada bencana, ya. Terus ada pemberian istilahnya baju layak pakai. Yang rutinnya saja itu pemberian bantuan kepada anak-anak santunan dan kepada ibu jompo itu. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, Ya, hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari penghidupan di Muhammadiyah. Itu kadang-kadang disalahartikannya oleh orang-orang yang istilahnya kalau kata Bapak Ahmad Dahlan itu, jangan mencari penghidupan di Muhammadiyah. Apa sih yang harus dicari di Muhammadiyah? Karena di Muhammadiyah itu untuk berdakwah. Nah, tetapi kalau misalnya itu sesuai dengan keilmuan, profesi, kalaupun itu ada imbalannya dari Muhammadiyah, kenapa tidak? Karena zaman sekarang itu kan berbeda ya. Nah, tetapi tetap yang namanya kehidupan di Muhammadiyah, Neng, jangan mencari kita yang berontok bahasa Sundanya, kita yang mengeluarkan, kita yang harus mengeluarkan dari saku kita, itu khusus untuk para pimpinan. Tapi kalau mereka yang bekerja di amal usaha Muhammadiyah Aisyah, mereka kan punya hak. Mereka punya kewajiban dan mereka harus menerima haknya. Itu kan adil. Iya, jadi mereka sudah bekerja di kami, di Aisyah, di Muhammadiyah, mereka juga akan mendapatkan haknya gitu. Baik, mungkin ini pertanyaan penutup ya untuk sesi wawancara kali ini. Al-Ma'un itu kan adalah salah satu ayat yang disampaikan berulang-ulang oleh Bapak Muhammadiyah, oleh Bapak pendiri Muhammadiyah, di mana kita itu kan harus menolong, kita itu harus tidak boleh lelah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita resah kalau tidak ada yang bisa tidak makan, kita resah kalau tidak ada yang belum bayaran, kita resah kalau misalnya anggota saja misalnya ada yang di PHK. Tapi tetap kita sampaikan dulu di dalam forum bahwa nih ada anggota kita yang ini, tetap bahwa harus dimusyawarahkan dan tetap kami nanti akan memberikan bantuan meskipun hanya sedikit. Jadi tetap bahwa Al-Ma'un itu yang selalu kami pegang, meskipun itu nilainya mungkin di mata manusia itu sedikit, tapi insya Allah di mata Allah itu mudah-mudahan berguna gitu. Ya itu karena kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban yang sangat berat, tetapi sesuai dengan kemampuan. Kami juga yaitu dananya dari kita untuk kita oleh kita.
Kita kan tidak ada dibantu oleh pemerintah dan tapi dengan mengandalkan ada bantuan dari amal usaha, ada dari iuran anggota yang 20.000, 15.000, ada yang infak sodako, tapi tetap kami kembalikan lagi kepada mereka. Gitu. Mama dia ini sudah berdiri sendiri ya Bu. Mungkin sekian Ibu presentasi dari saya, dari Amelia, pamit undur diri. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya pada sesi wawancara kali ini. Baik, barangkali Ibu ada kata-kata. Mohon maaf apabila banyak kehilapan dan banyak kesalahan. Mudah-mudahan sangat bermanfaat khususnya untuk Ibu. Terima kasih kami ucapkan telah kedatangan dari anak-anak Ibu, dari mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Andir berkhidmat untuk kemaslahatan umat.